Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang memory array. Nah, kalau sebelumnya kita ingin membuat satu memory array dari satu memory unit ya, jadi satu unitnya itu 1 bit. Nah, kita juga bisa membuat satu memori yang array ya, yang dibuat menggunakan atau dasarnya adalah satu memory chip ya, chip memori yang sudah punya kapasitas tertentu ya. Misalnya di sini contoh ya, kita semuanya satu chip RAM yang kapasitasnya 1K dikali 8 bit ya. Ingat ini adalah jumlah total alamatnya 1K ya. Berarti 1K itu kan 2 pangkat 10 ya, 2 pangkat 10. Jadi artinya adalah kita untuk address lines-nya K-nya sama dengan 10 bit. Ini jangan sampai salah. Dan untuk satu word-nya itu 8 bit ya, atau N sama dengan 8 bit. Nah, dari sini kita bisa gambarkan ya, ilustrasikan ini merupakan satu blok chip memori yang akan kita gunakan. Jadi input datanya 8 bit ya, otomatis outputnya juga 8 bit ya. Harus sama ya. Address lines-nya ada 10 bit ya. Tadi dari 2 pangkat 10, totalnya 2 pangkat 10 atau 1K, berarti ada 10 bit untuk address-nya. Dan juga ini juga sama, read write-nya. Nah, satu tambahan lagi ya yang tadi tidak kita belum ditunjukkan adalah ada tambahan input yaitu chip select. Nah, chip select ini untuk menentukan chip mana yang akan kita pakai ya, entah itu untuk read atau untuk write data. Nah, ini mungkin bisa analogikan, atau kalau teman-teman masih ingat waktu kita membahas larger decoder atau larger multiplexer, kita juga perlu memilih multiplexer atau decoder mana yang akan kita gunakan ya, yang akan kita aktifkan gitu. Karena nanti kita akan menggunakan beberapa chip memori yang sama ya, untuk membuat satu memory array yang lebih besar ukurannya atau kapasitasnya. Nah, sekarang contoh misalnya kita diminta atau kita ingin membuat satu memory array ya, yang ukurannya 4K kali 8 dari 1K kali 8 ya. Nah, di sini sebetulnya kita bisa lihat ya, untuk data input atau outputnya, data lines-nya atau data bus-nya tetap sama ya, 8 bit. Jadi nggak ada perubahan. Paling yang kita ubah adalah jumlah alamatnya aja. Nah, di sini kita bisa gunakan decoder ya. Lagi-lagi kita bisa gunakan decoder untuk extend. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah jadi sebetulnya yang pada saat kita menuliskan address-nya untuk memasukkan ke dalam alamat memori ini gitu ya. Itu kan ada 12 bit ya. Jadi 4K itu adalah 2 pangkat 10 tambah 2 gitu kan. Jadi 2 pangkat 12 ya. Jadi ada 12 bit totalnya. Nah, untuk satu chipnya karena punya 10 bit ya, kita tambah lagi dengan 2 bit ya. 2 bit yang posisi bobotnya lebih besar ya, MSB 11 dan 10. Nah, 2 bit ini kita masukkan ke dalam decoder 2 kali 4 yang nantinya hasilnya ada 4 buah output ya. Nah, masing-masing outputnya ini akan terhubung dengan chip select ya. Jadi kalau misalnya ini kan berarti kan ada 2 bit, berarti ada 4 kemungkinan gitu kan, bit 11 sama 10 ya, ini 9 sampai 0 gitu ya. Nah, berarti depannya either 00, 01, 10, 11 gitu kan. Nah, jika ini alamat di bit 11 10-nya 00, berarti nanti yang kita gunakan adalah chip yang nomor 0 gitu ya. Kalau 01 berarti yang chip yang nomor 1 di sini. Jadi alamat 1024 sampai 2047 ya. Kalau yang 10 berarti yang chip nomor 3 dari alamat 2048 sampai 3071. Kalau chip alamat 11 depannya berarti chip yang nomor 3 dari alamat 3072 sampai 4095. Nah, ini bisa dicek ya. Jadi karena ini kan 00 ini 10 bit ya, berarti 0 sampai 1023 ya. Untuk yang 10 bit selanjutnya 1024 sampai 2047 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk input lines karena ya sama ya, jadi tidak ada perbedaan ya antara input lines dengan output data ya, sama-sama 8 bits. Nah, ini kita hanya perlu menambahkan decoder untuk address lines-nya ya.
Oke, nah yang sekarang contoh lagi yang kedua, ini mungkin array-nya agak sedikit lebih kompleks ya, karena eh, satu apa namanya memori chipnya itu ukurannya 512K dikali 8 ya. Sedangkan kita diminta untuk membuat memori dengan atau memori modul atau array yang ukuran 2M dikali 32. Nah, jadi kita perlu membuat array ya istilahnya array 2 dimensi gitu ya. Jadi untuk yang apa namanya katakanlah yang ke arah ininya horizontalnya ya untuk address line untuk satu wordnya kita perlu tambahkan yang berarti kan 8 bit ya satunya berarti kita perlu 4 chip gitu ya. Jadi 4 ke kanan kita tambah. Sama satu lagi, untuk yang alamatnya ini mungkin yang agak sedikit tricky yang perlu kita lihat satu persatu. Paling mudahnya adalah coba digunakan 2 pangkat sekian ya. 512 itu 2 pangkat 9 ya. 2K itu 1K itu adalah 2 pangkat 10. Jadi ini 512K adalah 2 pangkat 19 ya kan. Nah, kita ingin mengubah dari 512K 2 pangkat 19 ke 2M. 1M itu kan 2 pangkat 20 kan, berarti 2M adalah 2 pangkat 21. Nah, dari 2 pangkat 19 ya, atau kalau misalnya kita mau ini kan, kita butuh berapa bit tambahan sih, ya kan? Berarti sama aja kayak 2 pangkat 21 dibagi 2 pangkat 19 kan, ya. Atau ya kita butuh 2 pangkat 2 sebetulnya. Ini kita coret, coret 2. Berarti kita perlu tambahan 2 bit ya. Artinya ini tambahan input bitnya 2 bit berarti totalnya kita nambah 4 lagi ya. 4 apa? 4 chip lagi untuk yang vertikalnya. Ya, jadi in all in all gitu ya. Kita akan membuat Nah, kita akan membuat susunan array 4 dikali 4. Nah, tadi ini untuk 4 itu yang posisi apa namanya? Oke, ini untuk yang alamatnya ya. Jadi dari 19 kita jadi 21 bit ya. Jadi kita masukkan 2 bit yang MSB-nya atau yang bit yang bobot paling besar itu masuk ke dalam decoder 2 kali 4 ya. Lalu untuk apa namanya satu word-nya ya atau data input dan output-nya itu juga kita perlu 4 chip lagi ya karena masing-masing kan 8 bit ya. Jadi ini posisi data 0 sampai 7 itu yang paling kanan ya biasanya kita apa namanya mulai dari kanan itu untuk LSB, paling kiri untuk MSB ya. Terus 8 sampai 15 untuk yang apa namanya 8 bit yang kedua, 16 sampai 23 untuk 8 bit yang ketiga, terus yang 24 sampai 31 untuk 8 bit yang keempat ya. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu untuk apa namanya memory array gitu ya. Jadi mungkin yang penting untuk dipahami adalah pertama kita lihat dulu ukuran base apa satu memorinya, memori chipnya itu berapa gitu ya. Biasanya apa namanya kalau kita ingin mengextend menjadi ukuran memori yang lebih besar ya pastinya kelipatan 2 pangkat sekian gitu ya dari ukuran base memory chip yang diberikan ke kita. Nah, tinggal nanti kita apa namanya satu persatu ya. Jadi untuk yang data lainnya berapa kalinya berapa kali kita butuhkan untuk apa alamatnya ini kita lihat dulu berapa bit tambahannya. Berarti nanti apa namanya itu berarti artinya tambahan k bitsnya segitu ya. Untuk total chip yang kita butuhkan ya untuk posisi alamat ya berarti tinggal 2 pangkat k ya 2 pangkat tambahan bitnya ini berapa. Oke mungkin itu dulu ya untuk pembahasan memory array. Kita akan lanjutkan lagi dengan mungkin yang simulasi sedikit di Logisim ya supaya lebih apa ya lebih ada feel-nya lah untuk pembahasan memori ini. Oke kita jumpa lagi di video selanjutnya.